Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kesempatan pengajian kitab Nasaihul Ibad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang muqaddimah ya, masih dalam pendahuluan ya. Sangat luar biasa sekali ya, sudah beberapa kali kita berjumpa, kita masih bahas muqaddimah karena memang seperti itu ya. Pengajian itu ya dibahas sedikit ya, penjelasannya panjang lebar karena memang ilmu Allah itu sangat luas ya. Semakin kita mengaji, semakin kita haus ya, semakin haus ilmu maksudnya, semakin kita tahu dan semakin kita merasa tidak tahu ya, tidak tahu banyak gitu ya. Semakin kita tahu nih, wah apalagi nih yang kita tidak tahu. Nah itulah ya yang betul-betul yang betul-betul benarnya menuntut ilmu ya. Jadi terus ya, karena kita istiqomah ya, semakin hari rindu pengajian, semakin hari ya kangen majelis taklim ya, karena kita penasaran apalagi ilmu yang akan didapat, apalagi ya. Nah itulah hidayah ya, hidayah hati kita tergerak terus ya, ingin berangkat ke majelis taklim, ingin selalu mendengarkan nasihat, berarti hati kita itu lagi sehat, hati kita sedang bersih. Tapi kalau misalnya hati kita sedang kotor, hati kita sudah keras ya, itu dengar nasihat tuh udah risih ya, risih, tidak mau ya, bete dan sebagainya ya. Nauzubillah, summa nauzubillah, harus buru-buru istighfar ya. Jika hati kita seperti itu Kak, berarti kotor ya. Nah, kita lanjutkan pengajian kita dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semakin kita menerima ilmu ya, semakin kita lebih mencintai dan ingin lebih mengenal Allah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa bersama-sama mengharap keberkahan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan pembahasan, melanjutkan ya, masih dalam muqaddimah. Kemarin yang mundur sedikit, wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam ya, Allah menghiasi jati diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna, dengan keindahan yang bagus ya, dari fisiknya ya, kemudian akhlaknya. Wasara sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah beliau ya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masruron mansuron, orang yang disenangi oleh di sekitarnya ya, orang yang disenangi, orang yang disukai ya oleh para sahabatnya ya. Bahkan orang kafir sekalipun itu melihat wajah Nabi itu, dari yang tadinya marah ketika melihat wajah Nabi, sebetulnya marahnya turun gitu ya, marahnya sudah hilang. Tapi karena hatinya tertutup ya, dia tetap membenci ya. Karena bencinya itu karena apa? Karena iri ya, seperti Abu Lahab ya, iri kepada baginda. Atau yang lain, saya bencinya karena tidak melaksanakan kebudayaan ya, menyembah berhala sesuai dengan leluhur mereka begitu ya, meninggalkan dan harus menyembah Allah ya, mereka nggak mau gitu. Seperti itu, itulah ya penyakit hatinya tertutup, kafir ya, tercover. Kafir itu cover, tertutup. Kemudian kita lanjutkan, wa ala alihi wa ashabihi, dan kepada keluarganya ya. Semoga Allah memberikan sholawat rahmat kepada keluarganya, wa ala alihi wa ashabihi, dan kepada para sahabatnya ya. Wassalikin ala nahjihi ya, dan orang-orang yang menempuh
perjalanan mengikuti jalannya. Ya mudah-mudahan kita semua ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang menempuh perjalanan mengikuti jejaknya. Ya, amin ya robbal alamin. Ya, 1400 tahun yang lalu ya baginda Nabi Muhammad SAW hadir di muka bumi ini. Meskipun kita tidak melihat wajahnya, ya, belum sama sekali mimpi bertemu dengannya, ya, tapi kita mengharapkan mudah-mudahan kita semua menjadi salah satu dari yang termasuk golongan umatnya yang mengikuti jejaknya, yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Karena siapa lagi panutan kita selain Nabi Muhammad SAW. Janganlah kita mengidolakan siapapun selain dari baginda Nabi Muhammad SAW jika ingin selamat. Fanalu khairon wafiron, sehingga mereka mendapat kebaikan yang banyak, ya, dari sahabatnya, kemudian dari keluarganya dulu, ya, sahabatnya, kemudian orang-orang yang menempuh, ya, dan mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan kisahnya, yang mendengarkan ajaran-ajaran hadisnya, sunnah-sunnahnya semua, ya, akan memperoleh kebaikan yang banyak, ya. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad SAW, maka hidupnya dunia akhiratnya bahagia. Ya, itu janji Allah. Janji Allah. Ya, Allah tidak akan melanggar janjinya. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Amma ba'du, ya, fayaqulul murtaji gufrul masawi Muhammadun Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi. Adapun sesudahnya, amma ba'du itu artinya adapun sesudahnya, maksudnya sesudah pujian kepada Allah, ya, tadi yang di awal itu sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin, kemudian bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Fayaqulul murtaji, maka berkatalah orang yang mengharap, murtaji itu orang yang mengharap, gufrol masawi, ya, ampunan Allah dari keburukan, ya, luar biasa ini, yaitu Muhammadun Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, yaitu Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Disebut Al-Jawi karena orang Jawa, aslinya Banten, yang menulis kitab ini, ya, yang menulis kitab ini. Nah, luar biasa ini, ulama besar, ya, ulama besar, waliullah. Tapi lihat di sini beliau mengatakan, berkatalah orang yang mengharapkan ampunan Allah. Begitu tawadunya, ya, orang-orang hebat, orang-orang yang berilmu, makanya apa? Ilmunya barokah, ya. Kadang kalau zaman sekarang ada orang yang pinter dikit, ya, udah sombong, udah bisa memberikan fatwa, udah mengharamkan sesuatu, itu haram, itu musyrik, itu bid'ah. Nah, itu berarti, ya, Rasulullah saja tidak pernah mengajarkan seperti itu, ya. Nah, ngajinya belum matang, ya, ngajinya belum matang. Tapi kalau sudah orang yang betul-betul berilmu, tidak pernah dia misalkan menilai perbuatan ini musyrik, perbuatan itu bid'ah, perbuatan ini tidak ada dari zaman Rasul, perbuatan ini kafir, perbuatan ini membuat murtad, ya. Padahal yang yang disebutkannya, ya, yang dikafir-kafirkannya adalah orang yang sama-sama menyembah Allah dan sama-sama bernabikan Nabi Muhammad SAW, ya. Ada yang seperti itu. Hadza syarhun wada'tuhu alal kitabi al-mushtamili alal mawa'izi. Ini, ya, ini syarah, penjelasan, merupakan penjelasan yang saya letakkan pada sebuah kitab yang berisi, ya, nasihat-nasihat. Nah, kata beliau nih, lil allamati al-hafizi asy-syekh Syihabuddin, ya, yaitu karya al-alamah al-hafiz Syekh Syihabuddin Ahmad, ya, Syihabuddin Ahmad ibni Aliin bin Ali ibni Muhammadin bin Muhammad ibni Ahmad Asy-Syafi'i bin Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahiri, yang terkenal
bi Ibni Hajarin, dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Ibni Hajar Al-Asqalani. Summal Misri, kemudian Al-Misri, tagommadahullahu ta'ala, semoga Allah memasukkannya, birahmatihi, amin, ya, ke dalam rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Nah ini, ya, pengarang kitab itu seperti ini, ya, menuliskan, mengambil dari kitab ini, ya, nasihat-nasihat. Nah ini disebutkan sebab supaya nyambung, ya, supaya ilmunya nyambung, kebarokahannya nyambung, ya. Nah inilah pengajian yang memang enak itu melalui kitab, ya. Dengan mengaji dengan kitab itu ada apa ya, berbeda, ada ruhnya, ya, masuk ke dalam hati kita dibandingkan dengan sekedar mengajarkan, ya, tanpa adanya yang kita jadikan referensi, ya, misalkan berbicara 1 jam 2 jam, ya. Nah bukan dilarang, ya, bukan dilarang, tapi yang lebih eh, apa namanya, nyambung, ya, kebarokahan pengajiannya yaitu mengaji kitab. Wasammaituhu nasoihul ibad, dan aku beri judul, katanya, ya, aku beri judul kitab ini Nasoihul Ibad fi bayani alfazin, nasihat-nasihat ahli ibadah, ya, yang Nasoihul Ibad itu artinya di dalam menerangkan ucapan-ucapan munabbihatin alal istidadi liyaumil ma'ad, yaitu menerangkan ucapan-ucapan pemberi peringatan atas upaya mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat, ya. Nah ini adalah judulnya. Saya beri judul kitab ini, katanya Nasoihul Ibad, yang artinya nasihat-nasihat untuk para ahli ibadah, yang di dalamnya menerangkan tentang ucapan-ucapan pemberi peringatan atas upaya mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Nah, bagaimana isi dari kitab ini, ya, kita akan bahas di lain kesempatan, ya. Mudah-mudahan kebarokahan dari mukadimah kitab ini, ya, menyertai kita semua, ya. Dan mudah-mudahan keluarga kita, anak kita, cucu kita semuanya dijadikan orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.